Hai, selamat datang di Cactus Eden Channel. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas lanjutan tentang seri Kinsoki. Ya, video ini akan membahas ke volume yang ke-25. Dan untuk kalian yang lupa tentang cerita volume-volume sebelumnya, bisa dengerin video-video gue sebelumnya. Ya, nggak usah lama, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Oke, cerita dibuka dengan kejadian tepat setelah Perang Ilahi berakhir, atau bisa dikatakan 1000 tahun sebelum era Ryo lahir. Di sebuah tanah kosong, di mana di masa depan akan didirikan kastil kerajaan Galar, Lina saat ini sedang terhuyung-huyung dengan tubuh terlukanya. Bagi Lina, dia sudah tahu bahwa waktunya sudah tidak akan lama lagi. Bahkan Lina juga sudah tahu dia pasti sudah meninggal sebelum selesai menyalin semua ingatannya kepada roh yang dia bawa, yang tak lain adalah Aisyah. Namun dengan sisa kekuatannya, Lina pun memulai mempersiapkan masa depan yang akan datang 1000 tahun lagi. Kemudian cerita kembali lagi ketika pilar api Takaisa mulai menghilang. Di wilayah istana kerajaan Galar, Satsuki dan yang lainnya bertanya-tanya apakah api itu berasal dari Takahisa, dan juga apa yang terjadi sampai Takahisa mengeluarkan api sebesar itu. Akan tetapi, di dalam kebingungan mereka semua, Aki kemudian sadar bahwa Miharu tidak bersama mereka. Dan bersamaan saat Aki mencari Miharu, tiba-tiba ada sebuah serangan dari arah langit. Ya, meskipun serangan itu nampak ditahan oleh seorang roh. Dan roh itu tiba-tiba menyuruh mereka semua untuk segera melarikan diri. Karena Aisyah ikut menjadi transenden bersama Ryo, hanya Celia saja yang masih ingat dengan keberadaan Aisyah. Namun di saat Celia ingin segera membawa Miharu lari, Miharu yang entah mengapa terlihat tidak sadar mengucapkan mantra sihir kuno. Melihat ini, Celia tentu saja bingung bagaimana Miharu bisa melakukan hal itu. Akan tetapi, tak berselang lama, tubuh Miharu tiba-tiba diselimuti oleh cahaya. Dan dengan seringnya gembira, Miharu pun mengatakan bahwa dia telah berhasil dan kini saatnya untuk memperbaiki masa depan yang berbeda. Sementara itu, sebelum serangan terjadi, di atas langit, Res ternyata sedang mengaktifkan bola peninggalan Dewa Bijaksana. Bola ini adalah inti dari artefak yang nantinya akan berubah menjadi golem, yang mana golem ini juga merupakan senjata mematikan pada masa Perang Ilahi. Namun karena golem ini bukan asli milik Riz tidak bisa memberikan perintah secara penuh. Karena untuk mengendalikan golem ini, orang yang mengaktifkan golem harus terdaftar sebagai pemilik asli. Atau orang itu harus menonaktifkan golem dengan cara mengalahkan golem itu terlebih dahulu. Dan kemudian memulai pendaftaran ulang. Meskipun saat ini Riz sudah menyimpan energinya selama 1000 tahun, namun Riz masih tidak bisa untuk melakukan hal itu. Mengingat Riz masih harus menyimpan energinya untuk situasi lain. Target Riz saat ini adalah Celia dan Aisyah. Dan setelah mengaktifkan golem itu, supaya dia tidak diserang oleh golemnya sendiri, Riz bersikap tenang dan segera pergi. Sementara, artefak bola yang baru saja diaktifkan berubah menjadi golem berwujud robot bipedal. Dan golem itu kemudian mulai mengamati orang-orang yang berada di sekitar kastil. Dan dengan esensi sihir yang sangat kuat, golem itu pun akhirnya memulai serangannya. Jika perhitungan Riz tidak salah, golem itu akan memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, di mana kasus terburuk dari menggunakannya mungkin saja ibu kota Galar akan terhapus dari peta. Kemudian kembali lagi ke tempat Miharu dan yang lainnya. Mendengar Miharu akan memperbaiki masa depan, Celia nampak terlihat terdiam. Namun dia kemudian menjadi panik ketika merasakan lonjakan energi sihir. Terlebih ada golem yang terlihat mengerikan yang nampak akan menyerang mereka. Untuk saat ini tidak ada yang siap untuk melawan golem itu. Namun terlepas dari Aisyah yang sudah bersiap untuk bertarung, Miharu ternyata sudah merapalkan sihir jarak jauh tingkat lanjut. Di mana sihir ini menciptakan 10 lingkaran sihir yang melindungi tempat mereka. Namun meskipun begitu, golem itu masih menyerang dan berhasil menghancurkan 9 pelindung milik Miharu.
Melihat kejadian ini, Celia pun terdiam membeku. Tetapi di samping Celia, Miharu mengaktifkan sihir sekali lagi dan membawa Celia berpindah ke tempat yang lainnya dalam waktu yang singkat. Sementara Aisyah dengan kekuatannya langsung menyerang Golem. Ya, meskipun serangan Aisyah ini berhasil ditangkis oleh Golem. Bahkan Golem ini juga sudah menyebarkan bulu sayap berbentuk pisaunya untuk melakukan serangan selanjutnya. Melihat ini, meskipun dilanda rasa ketakutan, Satsuki dan yang lainnya mulai mengeluarkan senjata mereka. Sementara untuk menghalangi serangan bulu pisau, Aisyah menciptakan bola energi untuk menghancurkannya. Namun ternyata bola energi tidak berhasil. Malahan dengan kecepatannya, Golem itu berhasil memukul Aisyah hingga terlempar di dekat Latifah. Tangan Aisyah terluka cukup parah. Namun yang membuat Latifah terkejut adalah ketika topeng Aisyah jatuh. Dalam posisi genting, Aisyah segera mengambil topeng miliknya dan kemudian menyiapkan serangan untuk menangkis bilah pisau yang kembali mengarah ke mereka. Akan tetapi, tanpa Aisyah duga, ada bola energi lain yang sudah menyerang, dan bola energi itu berhasil menangkis serangan bilah pisau. Namun di sisi lain, Golem itu tiba-tiba muncul di samping Celia, dan Golem itu juga melancarkan sebuah serangan tinju. Untungnya ada sebuah penghalang yang diciptakan oleh Miharu, dan dengan waktu yang cepat, tiba-tiba ada serangan beruntun yang mulai dilancarkan ke arah Golem. Ya, meskipun Golem itu masih berhasil menghindari setiap serangan. Ya, semua orang nampak terlihat bingung siapakah yang melancarkan serangan itu. Akan tetapi, Celia dan Aisyah tahu bahwa orang itu adalah Miharu. Bahkan saat ini, yang membuat Celia terkejut lagi, Miharu ternyata menggunakan sihir terbang dengan sayap di punggungnya. Dan Miharu juga meminta Celia untuk mengumpulkan semua orang. Menurut Miharu, mereka akan kalah jika terus seperti ini. Jadi Miharu kemudian menyuruh Aisyah untuk melakukan sesuatu terhadap serangan bilah pisau. Sementara Miharu langsung terbang dan menyerang Golem dengan kekuatannya. Pertarungan Miharu dan Golem terlihat begitu intens. Kecepatan bergerak Golem membuat semua orang menjadi tak percaya dengan apa yang terjadi. Terlebih, Miharu juga ternyata bisa mengimbangi Golem itu. Pada umumnya, seorang penyihir akan lemah dalam pertarungan jarak dekat. Namun saat ini, dengan kemampuan bertarung Miharu, hal itu nampak seperti sudah terbantahkan. Ya, meskipun masih bingung dengan situasi yang terjadi, Celia segera mengumpulkan semua orang yang ada di sana. Sementara di sisi lain, meskipun Miharu hampir terkena serangan sinar mematikan, namun Miharu ternyata bisa berpindah dengan sekejap di antara Celia dan yang lainnya. Tidak hanya itu, Miharu juga telah menciptakan lingkaran sihir besar di bawah mereka. Sambil memindahkan semua orang, Miharu berkata ke Aisyah bahwa Aisyah sekarang sudah bisa bertarung tanpa mengkhawatirkan yang lain lagi. Melihat semua orang yang sudah pergi, Aisyah pun langsung melancarkan serangan peluru cahaya. Beberapa serangan Aisyah berhasil mengenai tubuh Golem. Akan tetapi, tubuh Golem itu nampak tidak terlihat rusak sedikit pun. Selain itu, karena target Golem itu sudah menghilang, Golem itu pun merubah targetnya. Dan saat ini berfokus untuk menyerang Aisyah. Kemudian cerita kembali beberapa waktu sebelum Miharu memindahkan Celia dan yang lainnya. Dari taman kastil istana, Raja Francois dan para petinggi tengah melihat Golem yang bertarung melawan Miharu. Melihat kekuatan Golem itu, semua orang termasuk Hiroki nampak terdiam membeku. Namun tak berselang waktu lama, ada sebuah lingkaran sihir besar yang bersinar di bawah mereka. Yang ternyata Miharu baru saja memindahkan Celia dan yang lainnya di sini. Melihat mereka yang dipindahkan menggunakan sihir teleportasi, Alma dan Orpia menjadi sangat terkejut. Karena sihir teleportasi seharusnya adalah sihir kuno yang cukup rumit, di mana sihir itu hampir mustahil untuk digunakan untuk saat ini. Dan mereka juga masih belum tahu apakah Celia atau Miharu yang menggunakan sihir ini.
Namun di tengah kebingungan mereka, Miharu tiba-tiba merapalkan sihir penguat kuno kepada mereka. Sihir penguat ini lebih kuat daripada sihir penguat tubuh pada umumnya. Namun Miharu kemudian mengingatkan bahwa meskipun mereka menjadi kuat, masih akan ada batasan untuk kekuatannya. Seperti mereka masih tidak akan bisa untuk mengalahkan golem itu. Jadi untuk saat ini, jika mereka tidak melarikan diri, maka mereka harus diam bertahan dan tidak mengganggu Aisyah. Sebagai petarung, Sarah, Orbia, dan Alma paham dengan perkataan Miharu. Akan tetapi, di saat Sarah ingin menanyakan sesuatu, Miharu tiba-tiba membawa Celia menghilang. Yang mana hal itu membuat semua orang menjadi kebingungan. Sementara itu, Miharu ternyata membawa Celia ke sebuah ruangan yang terlihat cukup luas, di mana di dalam ruangan itu ada batu kristal yang mengambang di tengahnya. Menurut Miharu, mereka saat ini berada di ruangan yang jauh di bawah kastil istana kerajaan Galar, di mana ruangan ini sudah dipersiapkan sejak 1000 tahun yang lalu. Mendengar perkataan Miharu, Celia pun paham tentang siapakah orang yang berada di tubuh Miharu saat ini. Jadi karena itulah Celia pun bertanya tentang apa yang diinginkan darinya. Melihat respon cepat Celia, Miharu pun nampak terlihat tersenyum. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa Aisyah tidak akan bisa mengalahkan golem itu. Karena golem itu merupakan artefak yang diciptakan oleh dewa bijak dalam perang ilahi sebelumnya. Jadi karena itulah mereka akan memanggil seseorang yang bisa mengalahkan golem itu. Kemudian kembali lagi di taman atap istana kerajaan Galar. Di dalam kebingungan, Raja Francois bertanya siapakah yang sedang melawan golem dan melindungi mereka. Yang lalu hal itu dijawab Sarah bahwa itu adalah sebuah roh humanoid. Dan di antara roh tingkat tinggi, roh humanoid memiliki kasta tertinggi. Dan dalam ketegangan mereka, pertarungan antara Aisyah dan golem nampaknya mulai terlihat berat sebelah. Ya, dalam pertarungan, Aisyah terus berusaha untuk menjaga jarak. Alasannya, tentu saja Aisyah akan dirugikan jika bertarung dalam jarak dekat. Mengingat golem itu memiliki armor keras dan tinggi sekitar 2 meter. Dalam serangannya, Aisyah menggunakan berbagai jurus roh elemen, seperti elemen api, air es, maupun elemen petir. Namun ternyata hal itu masih belum cukup berguna. Jadi Aisyah kemudian menyimpulkan bahwa dia harus menghancurkan armor golem dengan serangan fisik. Akan tetapi, jika Aisyah menggunakan serangan fisik, dia akan menjadi sangat rentan terkena serangan golem. Sedikit demi sedikit, retakan pun akhirnya mulai muncul pada topeng yang digunakan Aisyah. Memahami ini, Aisyah tahu bahwa waktunya sudah tinggal sedikit. Jadi Aisyah harus segera untuk mengalahkan golem itu sebelum topengnya benar-benar hancur. Namun di saat Aisyah memikirkan ini, golem itu ternyata sudah merubah pola serangannya. Sebelumnya, golem hanya menggunakan pisau bulu yang terlepas dari punggungnya untuk melakukan serangan. Akan tetapi, kali ini dia juga mengeluarkan banyak tombak cahaya sepanjang 1 meter. Yang mana daya hancur dari satu tombak saja bisa menciptakan ledakan besar. Namun berbeda dengan serangan pisau bulu, pergerakan tombak ini tidak bisa dikontrol. Namun meskipun begitu, masih cukup efektif untuk membatasi ruang gerak milik Aisyah. Dalam posisi terdesak, Aisyah yang kewalahan memutuskan untuk bertahan. Ya, Aisyah sempat berpikir untuk menunggu esensi sihir milik golem itu habis. Namun nampaknya topeng yang dia pakai tidak akan bisa bertahan selama itu. Selain itu, esensi sihir milik Aisyah menjadi sangat terbatas jika dia tidak bertarung bersama Rio. Satu kesalahan saja, hal itu akan berakibat sangat buruk kepada Aisyah. Hingga akhirnya Aisyah pun kehabisan waktu. Tetapi di saat rentetan serangan golem menuju ke arahnya, tiba-tiba serangan itu terhenti. Dan Aisyah juga kehilangan pandangannya terhadap golem yang ada di depannya. Yang ternyata golem itu sudah bergerak berada di atas Aisyah. Dan golem itu juga melancarkan serangan pukulan ke Aisyah.
Dan meskipun Aisyah sudah memasang sihir pelindung, sihir itu langsung pecah seperti kaca. Namun di saat terakhir, tiba-tiba ada serangan yang menghantam golem itu dan menciptakan celah untuk Aisyah menghindari serangan golem. Serangan yang tiba-tiba muncul itu berasal dari Sarah Orbia dan Alma. Nampaknya ketika Sarah dan yang lainnya melihat pertempuran Aisyah melawan golem, mereka tahu bahwa Aisyah mencoba melindungi mereka dan meminimalkan kerusakan kota. Ya, melihat skala kekuatan golem, mereka tahu bahwa mereka tidak akan cukup berguna. Tetapi meskipun begitu, mereka tidak bisa diam saja. Jadi karena itulah Sarah Orbia dan Alma meninggalkan Koki untuk melindungi yang lain. Sementara mereka bertiga pergi untuk memberikan bantuan ke Aisyah. Mempertimbangkan hanya mereka bertiga saja yang memiliki pengalaman bertarung di udara. Melihat Sarah Orbia dan Alma, Aisyah pun menyuruh mereka bertiga untuk pergi. Dan saat ini Aisyah bergerak menarik perhatian golem supaya tidak menargetkan mereka bertiga. Akan tetapi Aisyah malah terperangkap oleh serangan bulu pisau milik golem. Menghindarinya, Aisyah pun melepaskan topengnya dan berubah ke wujud roh. Namun di saat Aisyah mengambil topengnya lagi, bulu pisau golem sudah mengurung Aisyah. Dan dengan ini, pertarungan jarak pendek pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Dalam kondisi ini, Aisyah tidak punya pilihan lain untuk berubah ke wujud rohnya dan melarikan diri dari serangan golem. Tetapi hal itu nantinya akan mengorbankan topeng miliknya. Selain itu, esensi sihir Aisyah mungkin juga tidak akan cukup. Menghadapi kesulitan ini, tiba-tiba ada serangan sihir kuat yang berhasil melubangi kurungan bulu pisau golem. Lihat itu, Aisyah pun segera memanfaatkannya untuk pergi dari kurungan bulu pisau. Serangan barusan ternyata adalah serangan gabungan Sarah Orbia dan Alma, yang ternyata mereka masih belum pergi. Ya, meskipun sudah disuruh pergi oleh Aisyah, mereka bertiga ternyata menolak hal itu. Dan mereka lalu mengatakan bahwa mereka tidak bisa berdiam diri saja. Karena mereka tahu Aisyah sendirian tidak akan kuat untuk mengalahkan golem. Jadi karena itulah mereka akan bekerja sama untuk membantu Aisyah. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Aisyah pun terpaksa untuk menerima bantuan mereka. Dan lalu Aisyah memberikan instruksi ke mereka bertiga untuk mengatasi serangan bulu pisau. Sementara Aisyah akan mencoba memberikan serangan ke golem. Untuk meningkatkan pergerakan mereka bertiga, Sarah Orbia dan Alma menggunakan roh kontrak mereka untuk bergerak. Sementara mereka bertiga bisa berfokus untuk mengeluarkan serangan mengatasi bulu pisau. Sementara itu, jauh di bawah kastil kerajaan Galar, Celia saat ini bertanya ke Miharu apakah mereka akan memanggil Rio. Dan jika hal itu benar, bagaimana cara mereka melakukannya? Mengingat mereka tidak tahu lokasi keberadaan Rio saat ini. Menjawab Celia, Miharu pun mengatakan bahwa Rio seharusnya berada di kerajaan suci Almada. Dan untuk memanggil Rio, mereka akan menggunakan sebuah sihir pemanggilan. Mendengar kata sihir pemanggilan, mata Celia menjadi melebar. Sihir pemanggilan adalah sihir legendaris yang bahkan tidak bisa digunakan oleh makhluk roh. Dan penggunaan sihir ini yang sudah diketahui oleh Celia hanyalah pemanggilan para pahlawan. Namun saat ini, meskipun mereka tahu Rio berada di kerajaan suci Almada, mereka masih harus menemukan koordinat spesifik Rio berada. Jadi karena itulah mereka akan melakukan pencarian terlebih dahulu. Dan untuk melakukan itu, Miharu memerlukan bantuan Celia untuk mengontrol sinkronisasi dari energi sihir yang berasal dari kristal mana besar yang ada di depan mereka saat ini. Dan menurut Miharu, sebagai keturunan dari homunculusnya, Celia pasti bisa melakukan ini. Ya, meskipun sempat kaget dengan perkataan Miharu, mempertimbangkan keadaan yang mendesak saat ini, Celia memilih untuk segera melakukan instruksi Miharu. Sementara di sebelahnya, Miharu saat ini mulai menggunakan sihir untuk melacak keberadaan Rio.
Kemudian kembali lagi ke pertempuran Aisyah. Ya, jika sebelumnya Golem sudah terfokus hanya ke Aisyah, kini serangan Golem mulai terpecah ke arah Sarah dan yang lainnya juga. Menggunakan roh kontra dan kekuatan penuh mereka, Sarah, Alma, dan Orpia mencoba sekuat tenaga untuk menghalau serangan Golem. Dan kini Aisyah yang sudah bisa bergerak bebas bisa lebih berfokus untuk menyerang Golem. Namun meskipun begitu, pergerakan Golem masih cukup mengerikan. Bahkan Aisyah masih menerima beberapa luka dari Golem. Sebagai makhluk roh, Aisyah bisa meregenerasi lukanya. Namun hal itu akan menguras esensi sihir miliknya. Selain itu, karena bekerja sama dengan Sarah dan yang lainnya, beban dari topeng Aisyah menjadi lebih berat. Atau bisa dikatakan waktunya menjadi semakin sedikit. Terlebih, pergerakan Golem saat ini juga tiba-tiba mulai berubah. Yang awalnya menyerang Aisyah terlebih dahulu, kini Golem itu berubah mulai menyerang Sarah dan yang lainnya tanpa memperdulikan Aisyah. Melihat ini, Aisyah tentu saja mencoba untuk melindungi mereka bertiga. Namun sayangnya, karena perbedaan kekuatan, perut Aisyah malah tertusuk oleh ekor Golem. Tidak punya pilihan lain, Aisyah kemudian menggunakan esensi sihir yang telah dia simpan di tangan kanannya. Dan dengan hal itu, Aisyah kemudian melepaskan energi penghancur ke arah Golem. Merasakan bahaya, Golem itu mencoba untuk melarikan diri. Tetapi sambil menyekram ekor yang masih menusuk ke tubuhnya, serangan Aisyah berhasil mengenai dan menjatuhkan tubuh Golem itu. Ya, Aisyah sudah melepaskan ekor Golem dari tubuhnya. Dan Sarah, Alma, dan Orpia yang mengira bahwa ini sudah selesai segera menghampiri Aisyah. Namun mereka semua kemudian dikagetkan dengan munculnya energi mengerikan lainnya lagi. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Videonya akan segera dibahas di video selanjutnya. Like jika kalian suka video ini, berikan komentar di bawah. Dan jangan lupa terus dukung channel ini supaya channel ini masih lanjut membahas cerita-cerita yang mungkin menarik perhatian kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. See you on other videos. Goodbye.